Infinix akhirnya secara resmi mendaftarkan Infinix GT 30 Pro ke situs TKDN dan SDPPI Indonesia, menguatkan sinyal bahwa smartphone ini bakal segera meluncur dalam waktu dekat, kemungkinan besar pada bulan ini. Yang bikin makin menarik, nama GT 30 Pro sudah muncul jelas dalam dokumen tersebut, mengonfirmasi kehadirannya sebagai mid-range flagship killer terbaru dari Infinix. GT 30 Pro digadang-gadang bakal menggantikan posisi seri Note sebagai andalan di kelas menengah atas. Dengan positioning ini, GT 30 Pro diproyeksikan siap bersaing langsung dengan kompetitor sekelas Poco X7 Pro. Meski demikian, menurut prediksi banyak pengamat termasuk gue pribadi, harga dari GTI 30 Pro kemungkinan bakal lebih ramah kantong dibanding Poco X7 Pro, meskipun spesifikasinya bisa dibilang bersaing ketat. Dan peluncurannya diperkirakan akan hadir bentar lagi. Varian tertinggi yang patut diperhitungkan hadir dengan konfigurasi memori 12/512 GB. Ini menjadi angin segar bagi para pecinta ponsel gaming, karena akhirnya Infinix menyediakan memori besar yang siap menghandle game-game berat dan berbagai aktivitas digital tanpa hambatan. Langsung dari orang dalam Transsion Holdings Global, katanya HP ini ternyata pakai Dimensity 8350 fabrikasi 4 nanometer yang merupakan versi penyempurnaan dari Dimensity 8300 Ultra. Sayang banget sih Infinix nggak kebagian Dimensity 8400. Katanya sih chipset itu udah diborong sama Xiaomi, jadi Infinix harus cari alternatif lain. Tapi tenang, gua juga ada kabar menarik nih. Masih dari sumber yang sama, katanya HP ini bakal dibekali lensa ultra wide. Makin seru nih buat yang doyan foto-foto landscape atau grup. Setelah sekian lama hilang, dimunculin juga tuh lensa ultra wide. Mungkin kamera belakangnya bakal lebih beda dari sebelumnya. Apalagi kalau ngelihat seri Note 50 yang udah tampil beda juga. Jadi kita bisa expect desain yang kece dan fresh, yang pasti bikin beda dari HP lainnya di pasaran. Bobotnya sendiri sih sekitar 194 gram. Tapi yang paling keren kabarnya, Infinix GT 30 Pro ini bisa tahan banting guys. Soalnya udah pakai IP67 rating. Jadi tahan air dan debu juga. Frame sampingnya sih belum diketahui pakai bahan apa. Tapi kami berekspektasi bakal premium di bodi belakangnya. Desainnya emang lebih ke orientasi gaming. Karena performanya yang tinggi banget, siap banget buat lawan ponsel gaming lainnya. Layar Infinix GT 30 Pro ini masih pakai AMOLED 6,7 inci flat dengan refresh rate 144 Hz dan touch sampling rate 480 Hz. Buat gaming ini udah luar biasa banget sih. Gue sendiri pakai Infinix GT 20 Pro dan rasanya enak banget buat ngegame. Fitur layarnya juga komplit, ada Widefine L1 buat nonton Netflix, Dolby Vision, dan kecerahan sampai 2000 nits. Plus udah pakai Gorilla Glass 5 terbaru, jadi tahan benturan deh. Lanjut ke segi performanya HP ini, menurut berita di India pakai Dimensity 8400, Ultimate 4 nanometer, sungguh lompatan yang jauh jadi pesaing Poco X7 Pro di kelas 4 jutaan. Memori internal juga besar, 8/256 GB, 12/256 GB, sampai 12/512 GB. Tipe RAM LPDDR5X, internal UFS 4.0 terbaik di kelas 4 jutaan. Untuk Android, pakai Android 15 antarmuka XOS 15 terbaru. Tampilan kayak iPhone, update Android 3 kali, keamanan 4 kali. Tentu saja HP ini sangat cocok untuk digunakan dalam jangka panjang. HP mid-range dari Infinix ini makin menakutkan saja, dengan performanya yang luar biasa. Dari segi performa, Infinix GT 30 Pro udah naik level nih. HP ini pakai Dimensity 8350 fabrikasi 4 nanometer, yang sebelumnya juga dipakai di Oppo Reno 13 series. Buat yang belum tahu, chipset ini punya skor Antutu tembus 1 juta poin. Jadi udah jelas Infinix makin serius dengan performanya. Nggak tanggung-tanggung, Infinix GT 30 Pro ini dibekali kamera utama 108 megapiksel dengan OIS, ditambah lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa makro serta kedalaman sensor masing-masing 2 megapiksel. Untuk selfie dia bawa kamera 32 megapiksel yang bisa rekam video 2K di 60 fps. Dan kalau di kamera belakang, bisa rekam 4K di 30 fps, cukup lancar.
Nah, dari segi konektivitas Infinix GT 30 Pro ini udah bener-bener lengkap guys. Ada koneksi NFC, IR Blaster, speaker stereo JBL yang suaranya mantap banget, dan yang penting lagi ada sistem pendingin liquid cooling ekstra. Ditambah lagi fitur bypass charging, IP67 rating yang bikin tahan air dan debu. Selain itu, ponsel ini juga dilengkapi dengan Bluetooth 5.4 dan fitur bypass charging. Jadi enak banget nih ngecas AutoCAD kalau udah penuh nggak perlu khawatir overcharging. Di dalam kotak penjualannya, kabarnya bakal ada tombol gaming aksesoris juga, buat pengalaman gaming yang lebih seru dan nyaman. Gila sih makin lengkap aja. Tapi sayangnya ada sedikit kekurangan nih. Nggak ada eSIM, slot memory card, dan jack audio 3,5 mm. Meskipun begitu, fitur-fitur lainnya udah lebih dari cukup, baterainya juga nggak kalah gila guys. Kabar soal baterai ponsel gaming terbaru dari Infinix lagi panas nih. Ada dua bocoran menarik dari sumber terpercaya di Indonesia. Sumber pertama bilang bakal dibekali baterai 5500 mAh dengan fast charging 67 watt. Sementara bocoran dari Pridavan nyebut ada versi dengan baterai 6000 mAh dan fast charging 90 watt. Entah mana yang bener, tapi gue sih berharap Infinix bakal pilih minimal baterai 6000 mAh, biar makin mantap bersaing sama Poco. Dengan semua spek gahar kayak gini, Infinix GT 30 Pro pasti bikin fans Infinix Auto senyum lebar. Oke guys, itu dia rangkuman bocoran terbaru dari Infinix. Jadi HP Infinix GT 20 Pro tahun lalu rilis di Indonesia pada bulan Mei 2024. Nah, kabar terbaru yang lagi rame banget nih gengs, Infinix GT 30 Pro siap-siap buat ngegas di pasar Indonesia. Bocoran poster eksklusif udah muncul dan nunjukin kalau si GT 30 Pro ini bakal launching bentar lagi, tepatnya di bulan Mei 2025. Yang bikin makin yakin, HP ini udah lolos sertifikasi SDPPI Indonesia, artinya tinggal nunggu waktu doang nih, sampai Infinix Indonesia ngumumin tanggal launching resminya. Nah, kalau kami boleh rekap nih ya, Infinix GT 30 Pro kayaknya bener-bener serius pengen bikin kejutan tahun ini. Soalnya peningkatan yang dibawa HP ini bisa dibilang drastis banget. Pertama dari sisi dapur pacu chipsetnya udah naik kelas ke Dimensity 8350 yang performanya udah ngebut banget, walaupun masih sedikit di bawah Dimensity 8400. Terus buat urusan penyimpanan sekarang bisa sampai 512 GB. Belum lagi soal daya tahan HP ini, dibekalin baterai badak yang awet seharian, plus fast charging super cepat. Desainnya juga beda dari biasanya, lebih fresh, simple, dan ada sentuhan elegan yang bikin tampilannya nggak norak. Intinya GT 30 Pro ini bukan cuma ganti nama doang, tapi beneran bawa upgrade gahar dari segala sisi.